Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian. Mitra tani sekalian, ulat gerayak atau ulat tentara merupakan salah satu hama yang dapat menyerang tanaman padi pada semua stadia. Pada malam hari, serangga dewasa makan, berkopulasi, dan bermigrasi. Sedangkan pada siang hari, ngengat beristirahat di dasar tanaman. Sebelum kita lanjutkan, silakan di like, subscribe, nyalakan tombol loncengnya, dan share atau kirim informasi ini kepada mitra tani yang lain. Kerusakan terjadi karena larva atau ulat makan bagian atas tanaman pada malam hari dan cuaca berawan. Larva mulai makan dari tepi daun sampai hanya meninggalkan tulang daun dan batang. Larva sangat rakus dan serangan terjadi pada semua fase tumbuh tanaman padi, mulai dari pembibitan, khususnya di pembibitan kering, sampai dengan fase pengisian. Larva dapat memotong malai pada pangkalnya dan dikenal sebagai ulat pemotong leher malai, sehingga menyebabkan kehilangan hasil yang cukup tinggi. Ada 3 jenis ulat gerayak yang biasa menyerang pada tanaman padi. Yang pertama adalah ulat gerayak kelabu, Leucania unipunta. Telur ulat gerayak kelabu berkelompok rata-rata 100 butir. Seperti ini gambarnya. Diletakkan pada tangkai daun padi. Lama stadium telur 7-9 hari. Larva atau ulatnya berwarna kelabu dengan kepala coklat hitam. Mempunyai 6 instar. Stadium larva 28 hari. Kepompong berada dalam tanah dan stadium larvanya mencapai 29 hari atau rata-rata 16 hari, sehingga siklus hidup keseluruhan ulat gerayak kelabu adalah selama 30-36 hari. Yang kedua adalah ulat gerayak coklat hitam, Spodoptera maurita. Bertelur 150-200 butir yang diletakkan berkelompok pada permukaan bawah daun padi atau rumput yang ada di sekitar tanaman padi. Stadium telur 5-9 hari. Larva berwarna coklat sampai coklat hitam. Punggungnya terdapat 3 garis berwarna lebih muda. Tingkatan hidup atau instar sampai 5. Stadium larva selama 22 hari. Kepompong diletakkan di bagian bawah, berwarna coklat gelap. Stadium kepompong 10-14 hari, sedangkan siklus keseluruhan antara 20-31 hari. Yang ketiga, ulat gerayak bergaris kuning, Lapigma ecamta, seperti ini. Telur ulat gerayak bergaris kuning diletakkan pada permukaan daun padi. Jumlah telurnya 150-200 butir dan berkelompok. Stadium telur 2-3 hari. Larva atau ulat sampai instar ke-6. Lama stadium larvanya 11-12 hari. Pupa umumnya berada dalam tanah. Lama stadium pupa adalah 5-10 hari. Sehingga siklus hidup secara keseluruhan untuk ulat gerayak bergaris kuning adalah 20-30 hari. Gejala serangan. Ulat gerayak menyerang pada persemaian padi yang sudah tua. Semula diserang pada bagian pinggir persemaian, kemudian dilanjutkan sampai ke tengah dan akhirnya seluruh persemaian habis diserang oleh ulat gerayak. Tanaman padi yang sudah ditanam diserang baik tanaman muda maupun tanaman yang sudah tua, dengan memakan daun dan tangkai daun sampai habis. Selain padi, ulat ini juga menyerang tanaman jagung, tebu, padi gogok, dan tanaman palawija lainnya. Cara pengendalian ulat gerayak pada tanaman padi. Yang pertama adalah pengendalian secara kultur teknis. Pengendalian secara kultur teknis, pertama, pergiliran tanaman dengan tanaman bukan inang. Untuk tanaman padi kita ganti sementara padi kedelai, padi kedelai. Yang kedua, secara kultur teknis adalah tanam serempak dengan selisih waktu tanam awal
dan tanam akhir tidak lebih dari 10 hari. Selanjutnya adalah penanaman tanaman perangkap imago dan telur dengan menggunakan kedelai. Jadi tanaman kedelai bisa ditanam di pinggir-pinggir pematang, berfungsi sebagai tanaman perangkap untuk imago dan telurnya. Untuk secara kultur teknis lainnya yaitu lindungi musuh alaminya seperti katak, burung, dan beberapa jenis lebah. Karena musuh alami ini dapat bermanfaat untuk kita, dia bisa memakan pupa atau ulat gerayak yang masih hidup. Salah satu cara untuk kita melindungi musuh alaminya adalah dengan kita menanam tanaman bunga atau tanaman rifogia di pematang sawah, sehingga lebah atau musuh alami ulat gerayak bisa datang dan tertarik pada ulat gerayak. Cara pengendalian kedua adalah dengan pengendalian secara fisik. Pengendalian fisik salah satunya adalah mengumpulkan dan mematikan kelompok telur. Telur yang terletak di bawah daun bagian atas tanaman itu kita ambil dan kita musnahkan. Cara kedua secara fisik adalah mencari ulat tersebut, kemudian ditangkap dan dibunuh. Hal ini dapat dilakukan apabila intensitas serangan masih sangat ringan atau rendah. Pada fase vegetatif, lakukan pengamatan di lapangan apabila didapat ulat gerayak 2 ekor tiap meter persegi dan menggunakan insektisida perlu dilakukan. Cara pengendalian yang ketiga adalah pengendalian secara hayati. Pengendalian secara hayati yang pertama bisa menggunakan pestisida nabati dari daun mimba, akar tuba. Cara kedua, pengendalian secara hayati adalah dengan disemprot menggunakan insektisida biologis yang berbahan aktif Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis menginfeksi ulat gerayak sehingga ulat gerayak memiliki penyakit dan mati. Biasanya Bacillus thuringiensis dijual dengan nama dagang Turex WP, Turisit, Delfin, Bivel, Bactospain, Florbach, Kentari, dan lain-lain. Yang terakhir adalah pengendalian secara kimia. Secara kimia dilakukan jika terdapat lebih dari 2 ekor ulat per meter persegi di petak sampel. Ikuti petunjuk-petunjuk yang tertera pada label atau bungkus insektisida yang digunakan. Untuk yang jenis granular yang berbahan aktif BPMC atau karbopuran. Sedangkan insektisida kimia cair yang berbahan aktif BPMC, emamectin, sidametrin, monokrotopos atau diazinon. Lakukan penyemprotan pada waktu pagi hari atau sore hari, karena pada sore hari suhu mulai dingin sehingga ulat ini mulai keluar dari persembunyiannya. Apabila kita mengaplikasikan pada siang hari, ulat lebih banyak diam di dalam tanah atau bersembunyi di bawah tanaman, sehingga apabila kita melakukan penyemprotan kurang efektif karena tidak langsung terkena ulatnya. Terima kasih mitra tani sekalian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian.